Tahun baru biasanya identik dengan harapan baru. Ada yang sedang liburan, ada yang sedang pulang kampung, ada juga yang sedang menghitung hari untuk bertemu keluarga. Dan pada tanggal 1 Januari 2007, 102 orang menaiki sebuah pesawat. Tujuan mereka itu sederhana teman-teman, cuman pulang, bertemu keluarga, melanjutkan pekerjaan, atau memulai tahun yang baru. Tidak ada yang terlihat aneh pagi itu. Pesawat lepas landas seperti biasa. Cuaca tidak terlihat mengkhawatirkan, dan semua orang mengira perjalanan itu akan berlangsung normal. Namun beberapa jam kemudian, pesawat tersebut menghilang. Bukan terlambat mendarat, bukan kehilangan komunikasi selama beberapa menit, melainkan benar-benar menghilang dari radar. Dan yang membuat kasus ini begitu mengerikan, semuanya berawal dari sesuatu yang terlihat sepele. Ini adalah kisah Adam R574. Halo semuanya, jika kalian menyukai cerita yang aneh, gelap, dan misterius yang disajikan dalam format cerita, maka kalian telah datang ke tempat yang tepat nih teman-teman. Karena itulah yang saya lakukan di sini untuk kalian semua. Jadi kalau itu terdengar menarik buat kalian, silakan hajar tombol like itu, dan jangan lupa subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video berikutnya. Baiklah, siapkan minuman kalian, cari posisi yang nyaman, redupkan lampu kalian jika perlu, karena beberapa menit ke depan kita akan masuk ke sebuah kisah nyata yang terdengar seperti fiksi. Dan seperti biasa teman-teman, ingat satu hal, tidak semua misteri berakhir dengan jawaban. Oke, sekarang mari kita mulai cerita hari ini. A few moments later. Cerita hari ini dimulai pada tahun 2007. Saat itu Indonesia sedang menikmati suasana tahun baru. Banyak orang masih berkumpul dengan keluarga. Sebagian masih liburan. Sebagian lainnya sedang melakukan perjalanan kembali ke rumah atau ke tempat kerja. Dan di hari itu, sebuah pesawat Boeing 737-400 milik Adam Air bersiap melakukan penerbangan menuju Manado. Setelah berangkat dari Surabaya, di dalam pesawat terdapat 96 penumpang dan 6 awak. Jadi totalnya 102 orang. Jujur aja ini teman-teman, kalau kalian berada di bandara saat itu, kemungkinan besar kalian tidak akan memperhatikan pesawat ini. Karena dari luar semuanya itu terlihat normal, tidak ada kepanikan, tidak ada kerusakan yang terlihat, tidak ada tanda-tanda bahwa beberapa jam kemudian seluruh Indonesia akan membicarakan penerbangan ini. Pesawat kemudian lepas landas, para penumpang duduk di kursi, sebagian mungkin tidur, sebagian mendengarkan musik, sebagian mungkin terlihat awan dari jendela. Dan seperti kebanyakan penerbangan lainnya, jadi perjalanan berlangsung biasa saja sampai pada akhirnya sebuah masalah mulai muncul di kokpit. Nah, yang menarik ini teman-teman, masalah ini bukan ledakan, bukan mesin yang mati, dan bukan sesuatu yang langsung membuat pesawat itu jatuh. Awalnya, gangguan pada sistem navigasi pesawat yang dikenal sebagai IRS, yaitu sistem yang membantu pilot mengetahui posisi dan arah pesawat saat terbang. Kalau disederhanakan itu kayak gini loh teman-teman. Jadi bayangkan, kalian sedang berkendara jauh di malam hari, lalu GPS mulai menunjukkan informasi yang aneh. Kalian tentu ingin memperbaikinya dong. Karena kalau GPS salah, kalian bisa tersesat, bener nggak? Dan itulah yang sedang menarik perhatian para pilot saat itu. Masalahnya, semakin lama perhatian mereka semakin tersedot di gangguan navigasi tersebut. Mereka mencoba memahami nih teman-teman, apa yang sedang terjadi. Mereka mencoba memperbaikinya, dan tanpa mereka sadari, ada hal lain yang jauh lebih penting yang mulai terlewatkan, yaitu kondisi pesawat itu sendiri. Dan beberapa menit berikutnya akan terjadi menit-menit yang mengubah semuanya. Sampai di titik ini, tidak ada seorang pun di dalam pesawat yang tahu bahwa situasi mulai berubah. Para penumpang mungkin masih melakukan aktivitas mereka masing-masing. Seperti ada yang tidur, ada yang melihat keluar jendela, ada yang mungkin sedang membayangkan akan bertemu keluarga beberapa jam lagi. Dan justru itulah yang membuat cerita ini terasa mengerikan. Karena bahaya terbesar seringkali datang saat kita tidak menyadarinya. Di kokpit, kedua pilot masih berusaha teman-teman memahami gangguan pada sistem navigasi pesawat. Mereka itu mencoba mencari tahu kenapa data yang mereka lihat tidak sesuai. Mereka mencoba memperbaikinya nih teman-teman. Dan semakin lama perhatian mereka semakin tersedot ke masalah yang tadi itu. Ketika mereka fokus pada satu hal, ada hal lain yang perlahan mulai terjadi saat mencoba menangani gangguan tersebut. Autopilot pesawat terlepas. Nah, pada belum tahu, autopilot bukan berarti pesawat terbang sendiri tanpa pilot, tapi sistem ini membantu menjaga pesawat tetap stabil.
sesuai pengaturan yang sudah ditentukan. Dan ketika sistem itu terlepas, pesawat mulai mengendalikan kendali manual. Yang menjadi masalah, kedua pilot tidak langsung menyadari apa yang sedang terjadi. Sementara perhatian mereka masih tertuju pada sistem navigasi. Pesawat itu mulai perlahan nih teman-teman, ke kanan. Sangat perlahan, begitu perlahan sampai mungkin tidak terasa bahaya pada awalnya. Bayangkan kalian sedang mengendarai nih teman-teman. Mengendarai mobil di jalan lurus. Setir sedikit bergeser, lalu sedikit lagi, dan sedikit lagi. Kalau kalian terus melihat dashboard dan tidak melihat jalan, kalian mungkin tidak akan sadar bahwa mobil mulai keluar jalur. Kurang lebih seperti itulah teman-teman yang sedang terjadi. Menit demi menit berlalu, pesawat terus miring ke kanan. Awalnya 10 derajat, kemudian bertambah dan terus bertambah sampai pada akhirnya sebuah suara peringatan terdengar di kokpit. Peringatan bahwa kemiringan pesawat sudah terlalu besar. Nah, disinilah momen yang sangat penting. Karena ketika peringatan itu berbunyi, seharusnya perhatian pilot langsung berpindah ke kondisi pesawat dong. Namun berdasarkan hasil investigasi, respon yang diberikan tidak cukup untuk menghentikan situasi yang sedang berkembang. Dan sekarang, sesuatu yang tadinya hanya gangguan navigasi berubah menjadi keadaan darurat. Pesawat terus miring. Hidup pesawat mulai mengarah ke bawah. Kecepatan mulai sedang mengendarai mobil di jalan licin, tiba-tiba mobil kehilangan kendali. Kalian mau setir nih untuk memperbaiki arah, tapi mobil justru bergerak semakin liar kan. Kira-kira seperti itulah gambarannya sederhananya teman-teman ya. Hanya saja ini bukan mobil, ini adalah pesawat yang berada ribuan meter di atas permukaan laut. Saat itu pesawat mulai mengalami penurunan yang sangat cepat. Kecepatan meningkat, gaya gravitasi yang dirasakan dalam pesawat juga meningkat. Dan dalam situasi seperti itu, setiap detik terasa sangat berharga. Sementara itu, di darat tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Bagi petugas mengatur lalu lintas udara, penerbangan ini masih terlihat seperti penerbangan biasa. Sampai pada akhirnya, komunikasi mulai terputus. Dan inilah yang bagian yang membuat cerita ini begitu terkenal. Karena setelah itu, Adam Air 574 seolah menghilang. Tidak ada panggilan darurat yang panjang, tidak ada penjelasan yang jelas, tidak ada kabar yang langsung menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Yang ada hanyalah keheningan. Awalnya banyak orang nih berharap bahwa mungkin terjadi gangguan komunikasi, mungkin radio bermasalah, mungkin pesawat mendarat darurat di suatu tempat, mungkin ada penjelasan lain nih teman-teman. Karena jujur saja, tidak ada yang ingin percaya pada kemungkinan terburuk. Namun, jam demi jam berlalu dan pesawat itu tetap tidak ditemukan. Tidak ada kabar, tidak ada komunikasi, tidak ada tanda-tanda keberadaan mereka. Di sisi lain, keluarga para penumpang mulai menunggu. Jadi awalnya mereka itu masih tenang karena keterlambatan penerbangan bukan hal yang aneh bagi mereka. Tapi semakin lama waktu berjalan, suasananya mulai berubah. Telepon mulai berdatangan, pertanyaan mulai muncul. Orang-orang mulai mencari informasi dan perlahan rasa khawatir mulai berubah menjadi ketakutan. Karena sekarang situasinya sudah jelas, ada sebuah pesawat yang membawa 102 orang. Dan tidak ada seorang pun yang tahu di mana pesawat itu berada. Berita mulai menyebar nih teman-teman ke seluruh Indonesia Raya. Televisi memberitakan perkembangan terbaru. Radio mulai membahasnya. Surat kabar, koran-koran menurunkan laporan khusus. Dan untuk pertama kalinya banyak masyarakat Indonesia mendengar nama Adam Air 574. Namun ada yang belum diketahui siapapun saat itu adalah kenyataan bahwa pencarian besar-besaran baru saja dimulai, dan pencarian itu akan membuka babak baru yang tidak kalah menguras emosi. Karena menemukan pesawat yang hilang di daratan saja sudah sulit, tapi menemukan pesawat yang hilang di lautan luas adalah cerita yang sangat berbeda. Dan ketika tim pencari mulai menyisir wilayah yang diduga menjadi lokasi jatuhnya pesawat, mereka segera menyadari satu hal, misi ini akan jauh lebih sulit daripada yang dibayangkan siapapun. Dan disinilah misteri Adam Air 574 benar-benar diraih. Setelah pesawat itu dinyatakan hilang, Indonesia langsung menggerakkan salah satu operasi pencarian terbesar pada saat itu. Kapal-kapal mulai dikerahkan, pesawat militer ikut diterbangkan, radar diperiksa ulang kembali. Semua orang mencoba mencari satu jawaban sederhana, di mana Adam Air 574. Tapi ada satu masalah besar, laut itu sangat luas dan waktu terus berjalan. Setiap jam yang berlalu membuat kemungkinan untuk menemukan sesuatu dalam kondisi utuh semakin kecil. Awalnya fokus pencarian diarahkan ke wilayah yang terakhir terdeteksi oleh radar. Tapi ketika tim mulai menyisir area tersebut, tidak ada apa-apa, tidak ada puing-puing besar, tidak ada tanda-tanda yang jelas, seolah pesawat tidak pernah ada di sana.
Coba bayangkan perasaan tim pencari saat itu. Mereka tahu sebuah pesawat besar hilang. Mereka tahu ada 102 orang di dalamnya. Semuanya terlihat kosong, hanya air dan ombak. Hari pertama berlalu, lalu hari kedua, lalu hari ketiga, dan setiap hari yang berlalu, harapan mulai sedikit demi sedikit berubah menjadi kecemasan. Sementara itu di darat, keluarga para penumpang terus menunggu kabar. Banyak dari mereka yang masih berharap mungkin pesawat hanya mendarat darurat di sesuatu tempat terpencil. Mungkin ada kesalahan komunikasi, mungkin masih ada keajaiban, tapi dunia penerbangan tidak bekerja dengan mungkin. Dan semakin lama tidak ada kabar, semakin besar kemungkinan terburuk mulai dipikirkan. Beberapa hari kemudian, sebagian kecil puing akhirnya mulai ditemukan. Namun tidak ada badan pesawat yang utuh, tidak ada tanda-tanda pendaratan darurat. Hanya serpihan kecil yang terbawa arus laut. Dan dari situlah teman-teman, satu hal mulai menjadi jelas. Pesawat ini tidak menghilang, pesawat ini jatuh. Tapi pertanyaan besar berikutnya justru lebih sulit. Kenapa bisa jatuh? Karena hingga detik ini belum ada penjelasan yang benar-benar pasti dari apa yang terjadi dalam kokpit. Tidak ada saksi, tidak ada rekaman visual, hanya data, jejak komunikasi terakhir, dan puing-puing yang tersebar. Dan semakin para penyidik mencoba menyusun kepingan cerita ini, semakin terlihat bahwa kejadian ini di dalam pesawat berlangsung sangat cepat. Terlalu cepat untuk disadari dengan sempurna oleh siapapun di dalamnya. Tapi untuk menjawab semua itu, teman-teman, kita harus kembali ke beberapa menit terakhir sebelum pesawat itu menghilang. Karena di sanalah kunci dari seluruh cerita itu sebenarnya berada. Dan apa yang terjadi di kokpit pada saat itu akan mengubah cara banyak orang melihat tragedi ini selamanya. Sekarang kita kembali ke dalam pesawat. Beberapa menit sebelum semuanya hilang dari radar, di kokpit suasananya itu sebenarnya masih terlihat seperti penerbangan biasa. Tidak ada ledakan, tidak ada kerusakan besar, tidak ada tanda-tanda bahwa pesawat sedang dalam kondisi kritis. Tapi di balik itu semua, ada satu masalah kecil yang mulai mengganggu sistem navigasi pesawat. Sistem itu disebut ILS. Fungsinya sederhana, tapi sangat penting, membantu pilot mengetahui posisi, arah, dan kondisi pesawat saat terbang. Tanpa sistem itu bekerja dengan benar, pilot harus lebih mengandalkan instrumen lain untuk menjaga arah penerbangan. Masalahnya bukan sistem itu rusak total, tapi datanya mulai tidak sinkron, dan cukup untuk membuat pilot mulai fokus ke sana. Dan disinilah sesuatu sangat penting terjadi. Saat pilot mencoba memahami masalah tersebut, perhatian mereka perlahan teralihkan dari hal utama, yaitu mengawasi stabilitas pesawat itu sendiri tanpa disadari. Autopilot yang membantu menjaga kestabilan pesawat ikut terlepas, bukan karena langsung dimatikan secara sadar nih teman-teman, dalam konteks darurat, tapi karena situasi di kokpit menjadi tidak fokus pada satu sistem utama. Dan saat itu terjadi, pesawat mulai dikendalikan secara manual. Awalnya tidak ada yang terasa aneh, tidak ada guncangan besar, tidak ada alarm yang langsung membuat panik. Semuanya masih terasa normal. Tapi dunia penerbangan, hal paling berbahaya sering terjadi ketika semuanya terasa normal. Dan setelah begitu banyak pertanyaan yang belum terjawab, harapan terbesar para penyelidik hanya tertuju pada satu benda, yaitu kotak hitam. Meski namanya kotak hitam, berbeda di warna terang akan lebih mudah ditemukan. Dan di dalam tersimpan sesuatu yang sangat berharga, data penerbangan dan rekaman suara dari kokpit. Sederhananya, jika ada satu benda yang bisa menceritakan apa yang terjadi pada waktu itu, benda itu adalah kotak hitam. Masalahnya menemukan kotak hitam di dasar laut bukan pekerjaan mudah. Jadi bayangkan, menjatuhkan sebuah benda kecil di laut yang sangat luas, lalu mencoba menemukannya kembali berbulan-bulan kemudian. Itulah yang dihadapi tim pencari. Namun akhirnya setelah pencarian panjang yang melelahkan, kotak hitam berhasil ditemukan. Dan ketika data di dalamnya mulai dianalisis, para penyelidik akhirnya bisa melihat gambaran yang jauh lebih jelas tentang apa yang terjadi pada hari itu. Yang mereka temukan ternyata tidak mengarah pada teori-teori aneh. Tidak ada bukti bahwa pesawat menghilang secara misterius. Tidak ada tanda-tanda kejadian supranatural. Tidak ada sesuatu yang di luar logika. Justru sebaliknya, ada rangkaian kejadian yang sangat manusiawi, serangkaian keputusan, serangkaian gangguan, dan serangkaian detik yang berjalan terlalu cepat. Investigasi menunjukkan bahwa perhatian pilot terlalu banyak tersita pada gangguan sistem navigasi. Sementara itu, kondisi pesawat berubah sedikit demi sedikit. Awalnya mungkin terlihat sepele nih teman-teman. Tapi, dalam dunia penerbangan, hal-hal kecil yang tidak ditangani pada waktu yang tepat bisa berkembang menjadi masalah besar. Dan itulah yang terjadi ketika pesawat mulai kehilangan kestabilan.
waktu untuk memperbaiki keadaan semakin sedikit. Lalu datang peringatan, datang tekanan, datang situasi yang semakin sulit dikendalikan. Dan pada akhirnya, pesawat memasuki kondisi yang tidak berhasil dipulihkan kembali. Mendengar penjelasan ini mungkin terasa mengejutkan teman-teman, karena banyak orang membayangkan kecelakaan besar pasti disebabkan oleh satu ledakan besar, satu kerusakan besar, satu kejadian besar. Padahal kenyataannya tidak selalu seperti itu. Jadi terkadang tragedi besar dimulai dari masalah yang kecil, lalu berkembang sedikit demi sedikit sampai pada akhirnya terlambat untuk dihentikan. Dan mungkin itulah teman-teman bagian yang paling menyedihkan dari kisah Adam Air 574. Karena ketika melihat hasil investigasinya, kita tidak melihat sebuah misteri yang mustahil dijelaskan. Kita justru melihat bagaimana serangkaian kejadian yang tanpa biasa bisa berubah menjadi tragedi yang luar biasa besar. Namun meskipun penyebabnya sudah diketahui, ada satu hal nih teman-teman yang tidak pernah benar-benar hilang, yaitu kehilangan yang dirasakan keluarga para korban. Karena bagi dunia penerbangan ini adalah sebuah investigasi, tapi bagi keluarga yang menunggu di rumah ini adalah orang yang mereka cintai, dan tidak ada laporan investigasi yang bisa mengubah kenyataannya itu. Jadi sampai hari ini teman-teman, nama Adam Air 574 masih menjadi salah satu tragedi penerbangan yang paling diingat di Indonesia. Bukan karena misterinya nih, bukan karena teorinya, tapi karena pelajaran yang ditinggalkannya. Bahwa dalam dunia penerbangan, perhatian terhadap hal-hal kecil bisa menjadi perbedaan antara keselamatan dan bencana. Bahwa terkadang sebuah perjalanan yang terlihat biasa saja bisa berubah menjadi bagian dari sejarah. Tahun baru 2007 dimulai seperti hari biasa. Bagi 102 orang yang menaiki pesawat itu, mereka punya rencana, mereka punya tujuan, mereka punya keluarga yang menunggu. Dan itulah yang membuat kisah ini masih dikenang hingga sekarang. Karena di balik setiap angka selalu ada manusia, dan di balik setiap tragedi selalu ada cerita yang tidak boleh dilupakan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jika kalian menyukai konten seperti ini, jangan lupa tekan tombol like-nya dan subscribe untuk kisah nyata lainnya yang akan dibahas di video berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Meningkat, dan dalam hitungan detik para pilot mulai menyadari bahwa mereka menghadapi masalah yang jauh lebih besar daripada yang mereka kira. Coba bayangkan teman-teman, berada di kokpit saat itu, alarm bunyi, instrumen bergerak cepat, pesawat tidak lagi berada dalam posisi normal, dan waktu untuk mengambil keputusan semakin sedikit. Di titik ini situasinya sudah jauh berbeda dibanding dengan beberapa menit sebelumnya. Yang awalnya hanya gangguan navigasi, sekarang berubah menjadi perlombaan melawan waktu. Dan masalahnya, waktu yang mereka miliki sangat sedikit. Di dalam kokpit, berbagai peringatan mulai berbunyi. Instrumen bergerak cepat. Pesawat tidak lagi berada dalam kondisi terbang yang normal. Kedua pilot kini menyadari bahwa mereka sedang menghadapi situasi darurat. Namun semakin mereka berusaha mengendalikan keadaan, semakin sulit situasinya menjadi. Bayangkan